Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Asyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mau bertanya bagaimana cara meredam kemarahan khususnya dalam rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga itu memang begitu ya, semakin dekat hubungan seseorang, maka kadang-kadang orang itu lebih mementingkan egonya, akunya ya daripada orang lain. Jadi biasanya karena sifat posesif ya, memiliki yang terlalu berlebihan. Jadi kalau orang itu merasa memiliki terlalu berlebihan, nanti ketika dia memandang segala sesuatu jadi risau. Oh, jangan-jangan nanti dia selingkuh. Oh, jangan-jangan nanti dia masih menyimpan ya gajinya. Kecurigaan akan tetap ya terhamburkan terus-menerus kalau seseorang itu ya posesif tadi. Cara menahan marah mungkin trik-triknya yang bisa dijalankan. Ya, karena itu kalau kemudian ketika seseorang itu dalam keadaan marah, ya maka segala sesuatu itu kemudian harus didunungkan terlebih dahulu. Lah cara ndunungaken itu juga sulit ya, karena dalam keadaan emosi, maka kalau dalam keadaan berdiri dia harus duduk. Dalam keadaan duduk maka dia harus berbaring. Kalau berbaring juga belum kelar juga, maka dia kemudian berwudu. Berwudu ternyata kemarahan masih ada, ya semerepet terus ya, sholat saja 2 rakaat. Nah, insya Allah nanti Allah akan menghilangkan kemarahan. Baru kemudian didunungkan tadi. Jadi semuanya mesti ada caranya, semuanya mesti ada triknya yang paling aman. Jadi bidikan kita supaya tidak melesa-melese. Iya. Jadi selama ini kadang-kadang kalau orang marah itu pakai metode katarsis ya. Katarsis itu meluapkan segala amarah dengan terus ya dia itu ya berkata-kata ya dengan kata-kata yang lost tadi. Tanpa kontrol. Tanpa kontrol. Segala macam kebun binatang disebutkan ya. Ya segala macam kemarahan ya, unjuk rasa ini kemudian ya dilakukan ya kepada pasangan atau kepada orang yang kita marahi. Dan itu malah akan membuat marah itu menjadi terjebaknya, namanya hijacking. Jadi terjebak di dalam sistem limbik. Ya, di mana sistem limbik itu ada corpus callosum, ada hipokampus, juga ada ya yang namanya amigdala. Pencetusnya kemarahan itu di amigdala. Sedangkan kalau ya hipokampus itu adalah berusaha untuk mensejajarkan ya supaya ya masukan kebijaksanaan dan kemarahan itu bisa diredam. Kalau hipokampus bisa berimbang. Ya itu adalah memori, baik yang menyenangkan atau yang menyakitkan. Pemicunya itu. Nah, kalau pemicunya tadi kemudian kita keluarkan rasa marah, maka kemarahan itu berputar di amigdala terus. Jadi tidak akan hilang-hilang nanti. Malah jadi dendam kesumat. Ya itu akhirnya menjadi dendam kesumat. Kalau kemudian nggak diunggah nggak diudone, malah disimpan seperti bara di dalam sekam. Tambah loro. Ya karena itu kita harus mencari banyak alasan untuk kemudian bisa memaafkan pada saudara kita. Karena itu Rasulullah ketika ada seorang datang dengan habis berwudu itu masuk ke dalam masjid, maka beliau mengatakan huwa min ahlil jannah, dia termasuk ahlu surga. Kaget para sahabat. Kadingaren Rasulullah ya, kemudian janur gunung nih. Kok ada ungkapan yang seperti tadi, orangnya masuk ya nggak terkenal, ya ibadahnya juga tidak dikenal, ya ma'ruf di kalangan para sahabat. Ternyata kemudian ada seorang sahabat yang mengikuti sampai rumahnya untuk kemudian mengetahui amalannya itu apa. Sampai 3 hari tidak tahu, amalannya tidak ada sama sekali. Ya amalan biasa standar saja. Akhirnya ketika mau pulang, si sahabat tadi bertanya, wahai fulan, kamu disebut Rasulullah sebagai ahlul jannah, ya, penghuni surga. Sebenarnya amalanmu apa? Sebenarnya sederhana saja. Ketika saya mau tidur, saya memaafkan semua orang yang menyalahi saya. Selesai. Waktu tidur ya. Waktu tidur. Jadi waktu tidur itu waktu di mana manusia itu berusaha untuk ngeleremne pikir. Dan kalau itu kemudian terbelit ya dengan dendam, ya kuyut hiket ya. Kuyut itu adalah belenggu, hiket itu adalah rasa dendam yang berlebihan. Kalau itu terikat terus-menerus nggak bisa tidur nanti, insomnia. Mulak malik ndak karuan ya. Jadi kalau orang memaafkan, longgar hatinya, rileks pikirannya, ya kemudian istirahat sanubarinya, tidurnya gampang. Berarti ini tadi trik yang paling manjur menurut saya.